Pertama kali bapaknya bawa sampah-sampah itu memang saya protes karena memenuhi rumah kan ngapain bawa sampah ke rumah seperti itu. Kemudian bapaknya sering masak-masak kan, kemudian panci presto saya itu dihanguskan dah hitam-hitam semuanya. Saya protes. Adik manis, gimana Iya, kabarnya? baik. Oke, kakak mau tanya ini bagaimana bapaknya kan sudah ngembangin ekoenzim gitu loh. Menurut adik itu ekoenzim tuh bagaimana gitu? Ekoenzim bagus kalau kita pakai gini apa namanya alat-alat rumah tangga biar kita tuh gini nggak pakai deterjen lagi. Kalau pakai deterjen itu kalau udah habis tuh lagi beli. Mendingan kita buat ekoenzim. Mungkin adik bisa cerita gimana sih caranya membuat ekoenzim? Gampang kali. Jadi kita pakai rasionya adalah 1:3:10. Satu itu molasenya, 3 sampah organiknya, sisa buah dan sayur, 3:10 airnya. Mungkin cerita sedikit, mungkin adik-adik kita, teman-teman kita yang lainnya nggak tahu itu molase. Mungkin cerita sedikit tentang molase, dek. Molase itu adalah gini apa namanya? Bahan untuk membuat gula. Tapi kita bisa membuatnya menggunakan ekoenzim karena bagus untuk ekoenzim. Kalau pakai molase gampang dia, kalau pakai gula yang lain itu mahal gitu. Oke, selain kalau kita tidak menemukan molase, kita pakai apa, dek? Gula merah. Oh, gitu ya. Terus untuk sudah pernah nggak adik cerita-cerita tentang ekoenzim ini ke teman-temannya mungkin di sekolah atau di mana gitu? Belum, karena pas covid belum pernah cerita. Sekolah. Oke. Mungkin sekarang ke ibunya. Ya. Mungkin dampak apa yang ibu rasakan setelah bapaknya dibilang bodoh dengan ekoenzim ini, bu? Pertama kali bapaknya bawa sampah-sampah itu memang saya protes karena memenuhi rumah kan ngapain bawa sampah ke rumah seperti itu. Kemudian bapaknya sering masak-masak kan, kemudian panci presto saya itu dihanguskan dah hitam-hitam semuanya. Saya protes, udah pakai panci semua dirusain sampai minta abu gosok itu mau bersihin, ternyata suami pakai EE untuk bersihin, ternyata bagus, jadinya ikutlah saya buat untuk EE-nya gitu. Nah lumayan lah situasi COVID seperti ini kan penghasilan berkurang, jadinya kita pengeluaran berkurang lah untuk cuci piring, untuk nyuci, ngepel, jadi nggak banyak sekali lah pengeluaran seperti sekarang. Sudah ibu gini nggak apa di sekitar ibu misalnya ada keluarga-keluarga yang lain sudah dikasih tahu atau diedukasi tentang enzim ini? Untuk dengan keluarga sudah, kebetulan kan ada bibi yang kesini gitu, lihat buat apa ini, buat EE, kemudian dilihatin dah untuk ngepel gitu seperti itu, untuk nyuci. Dan bibinya sekarang sudah banyak buat untuk EE, ada di Sambangan, ada, kemudian untuk teman-teman di kantor pun ikut akhirnya buat EE karena saya praktekkan langsung untuk anaknya yang bayi, lehernya itu kan gatel-gatel gitu seperti itu. Kemudian ibu-ibu yang di kantor yang punya bayi juga punya masalah yang sama, kemudian saya kasih minta, hasilnya juga bagus, cepat hilang, tidak perlu ke dokter lagi. Akhirnya mereka ikut dah buat EE, kemudian saya disuruh ngajarin buat EE bagaimana caranya gitu, seperti itu. Mungkin masyarakat secara luas ini, mungkin masyarakat di lingkungan ibu, bagaimana tanggapannya dengan ekoenzim ini? Mungkin diceritakan sedikit aja. Untuk masyarakatnya sekitar BTN seperti ini, ada tetangga itu yang ingin melihat secara langsung bagaimana praktek pembuatan EE, kemudian mereka ikut membantu memberikan sampah organiknya untuk pembuatan EE-nya, karena kan saya perlu sampah organik. Seperti yang di depan ada jualan pisang goreng, mereka sengaja dah menyisihkan kulit-kulit pisangnya, nanti sudah banyak ditelepon ambil ke sini gitu dah, akhirnya seperti itu. Dengan banyaknya ibu sekarang ini mempunyai ekoenzim, sudah pernahkah ibu itu membagikan atau mendonasikan ekoenzimnya ke tempat-tempat lain?
Kalau untuk saya paling teman-teman di kantor sama keluarga sudah. Kalau untuk bapaknya kan untuk apa namanya itu penjernihan air di komunitas untuk bapaknya. Kalau saya untuk teman di kantor sudah sering memberikan seperti itu sama teman-teman untuk dibuat untuk penyiraman tanaman, untuk rabuk tanaman seperti itu. Udah ada yang membuktikan anggreknya udah bagus, bunganya seperti itu. Mungkin harapan Ibu untuk masyarakat yang lain bagaimana tentang ekoenzim ini, harapannya? Harapan saya untuk masyarakat luas, dengan membuat EE kita membantu mengurangi sampah, timbunan sampah yang ada di TPA. Selain itu kita merasakan manfaatnya juga banyak untuk kebutuhan rumah tangga, untuk ibu-ibu di rumah tangga terutama. Untuk mengurangi sampah juga kita tidak sembarangan lah membuang sisa buah sayur seperti itu. Kemudian tukang sampahnya juga merasa ringan mengangkut sampahnya karena kita kan sudah milah sampahnya untuk pembuatan EE seperti ini.